semuanya, balik lagi ketemu sama aku Rahmawati. Pastinya cuma di Try It di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Siapa di sini yang perutnya udah mulai keroncongan, yang udah mulai lapar dan penasaran kira-kira sekarang kita akan bahas atau akan makan apa nih ya? Dan kalian semua apakah ada yang familiar dengan ini? Hah? Ini adalah makanan tambahan Polri atau biasa disebut juga ransum Polri. Jujur buat Ayu sendiri ini sangat tidak umum, nggak familiar juga. Nggak pernah makan yang kayak gini, tapi ada beberapa hal sih yang Ayu tahu. Jadi kalau makanan ransum Polri ini tuh biasanya buat survival gitu ya, buat di hutan atau di tempat-tempat yang agak susah akses makanannya. Jadi mereka tuh makan makanan siap saji inilah, ya gampangnya gitu lah ya. Ini fast foodnya Polri kalau lagi nugas gitu ya, bapak-bapak polisi itu. Dan ini unik banget, semua yang ada di depan Ayu ini tadinya ada di sini. Kita udah unboxing, udah ditata satu persatu semuanya. Mungkin sebelumnya kita review dulu kali ya, ada apa aja sih isi di dalam ransum Polri ini. So, yang pertama, di sini juga ada kompornya. Kompornya ini harus dirakit dulu, terus ada koreknya juga di dalamnya. Terus di sini ada solid fuel tablets-nya. Jadi ini kayak buat ininya ya kali ya, buat apinya ya. Buat apinya gitu, nanti dirakit guys. Tapi untuk yang kali ini, episode kali ini aku kayaknya nggak akan ngerakit ini, karena kalau kalian pernah ngerakit ini mungkin episode ini akan 1 hari full karena aku tidak berbakat dalam hal ini. So, kita skip yang ini. Yang pertama aku buka yaitu adalah nasi teriyaki. Kita coba ya. Emang sih dari yang lain-lain nasi teriyaki ini warnanya paling gelap. Tapi aku mau tahu dulu, aku mau coba. Oh, by the way, ini kan tadi aku nggak pakai kompornya ya, tapi ini udah diangetin di microwave tadi. Jadi ini udah anget sih. Oh, kalian bisa lihat ini dia dagingnya tersembunyi di bawah. Gede banget ternyata. Ini dia dagingnya. Oke. Bentuknya, jujur bentuk nasinya itu hampir menyerupai bubur ya, karena mungkin padat banget. Ini ya padat banget sih, ini bener-bener sampai bawah tuh padat banget. Oke, kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau aku boleh jujur, ini nggak separah bentuknya. Karena rasanya masih ada, masih ada gurihnya, masih ada manisnya, masih ada asinnya. Dan dagingnya daging beneran, bukan yang daging imitasi gitu loh. Tapi memang ini adalah makanan yang hampir menyerupai bubur gitu ya. Dan emang kenapa ini dibikin sesimpel ini? Karena ini biasanya emang dibawa sebagai bekalnya para bapak dan ibu polisi yang lagi survival di perbatasan, di hutan. Jadi mereka itu biasanya kan nggak bisa bawa sesuatu yang ribet karena medannya aja udah ribet banget. So mereka bawa ransum ini memang buat di saat-saat emergency ketika mereka harus bertahan gitu loh. Rasanya oke, lumayan, nggak separah itu. Next ya, kita lanjut yang ini dulu. Ini adalah nasi ikan saus tomat ya. Oke, kita coba lihat lagi dalamnya. Kira-kira di manakah letak ikannya? Apakah ada di dalam sama kayak tadi si teriyaki? Yang tadi teriyaki. Dan manis loh. Bentar. Oh, guys, ikannya gede banget. Oh, ada nih, bentar ya. Aku angkat ke atas. Nah, ini aku udah kepotek setengah. Nah, nih. Ini ikannya kayak kornet. Tapi nanti aku cobain deh nih ikan atau kornet. Ini nih ikannya. Ini kepotong setengah tadi.
Di bawah jadi masih ada. Di bawah masih ada. Tapi ternyata banyak juga loh ini dagingnya. Coba ya, aku nyobain ikannya dulu deh, penasaran banget nih. Nasi ikan saus tomat. Aku sih expect-nya agak-agak asam tomat itu. By the way, sejujurnya ini sendoknya ngerepotin. Karena dia melewat sendoknya, agak susah. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan ini ya. Ikannya kayak ikan bohongan. Sumpah, ikannya kayak ikan bohongan. Kita cobain nasinya sekarang ya. Yang ini nasinya kayak nggak matang. Lucu banget sih. Bentuknya itu kan udah kayak hampir benyek-benyek nyerupain bubur gitu ya, tapi rasanya kayak nggak matang yang ini. Entah punya aku yang salah atau emang kayak gini semuanya. Nggak tahu juga. Jadi tengahnya tuh kayak masih ada patinya gitu loh, jadi kayak ada keras-kerasnya gitu. Kalau aku disuruh milih yang ini sama yang ini, aku jauh lebih prefer yang nasi teriyaki, lebih enak. Yang ini lebih enak. Yang ini kurang, sorry banget tapi kurang ini. Nasi ikan sambal tomatnya, saus tomatnya itu tadi. Next, selanjutnya ini adalah nasi sate ayam ya. Ini nasi sate ayam, yes, bentuknya kayak gini. Kita coba dulu, kita cari di mana ayamnya ngumpet. Biasanya sih kalau yang tadi ada di bawah ya, apakah ini ada di bawah juga? Wow, gede pol. Nih, kelihatan nggak? Nah, nih, ini dia. Kebayang nggak sih sate ayam bentuknya tapi kayak gini? Ini nggak kayak sate ayam sih, sebenarnya kayak ayam file pada umumnya aja gitu. Kayak ayam file pada umumnya aja. Dan nggak, kalau misalnya sate ayam kan ngebayangnya agak-agak coklat berkecap gitu ya. Ini nggak segitunya juga sih, warnanya masih pucet. Terus ya bongkahan aja gitu daging. Oke, kita cobain ya. Aduh, enggak. Yang ini makanan terakhir, makanan berat terakhir. Yuk, kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya keras, nggak ada rasanya. Nasinya banyak banget, kayak bubur. Yang ini bener-bener kayak bubur, yang terakhir bener-bener kayak bubur. Ayamnya bener-bener nggak ada rasanya, tasteless, keras. Kita lanjut ke snacknya ya. Ini tadi aku penasaran banget juga sama biskuitnya, Kit Plus ya. Kit Plus ya. Kita coba makanan ini karena ini terlihat agak keras. Aku coba potek, by the way aku udah cuci tangan. Semoga ini bersih ya tanganku. Kita potek ya. Keras banget ya. Iya lagi. Ada yang mau nyobain bareng aku? Sini, Dre, masuk. Kita cobain bareng. Nih, lo yang gede, gue yang kecil ya. Ya. Cheers dulu. Cheers, ya kita cobain. Bismillah. Aneh ya? Seret. Enak sih, Maksudnya keras. Keras. Dan untuk ukuran bisnis, untuk biskuit, kan biasanya kalau biskuit itu kita ngebayangnya manis terus agak-agak ada rasa susunya gitu nggak sih? Ya. Ini tuh nggak ada ya? Ini nggak ada. Emang ini keras. Ini keras. Tapi enak sih kalau buat kayak Naik gunung, di hutan gitu ya. buat ngeganjel. Karena Enak lah. bener, karena ini kalau dimakan satu aja udah kenyang, bisa ganjel banget. Apalagi buat cewek-cewek ya makannya nggak terlalu banyak, ya kan? Oke. Yo, gitu guys, ini lumayan banget buat ganjel perut, tapi memang bukan buat sehari-hari ya, gitu. Oke, selanjutnya, ini aku taruh di tisu dulu biar bersih. Oke, selanjutnya ini adalah Iplasnya. Ini lucu ya, tahu kayak ini nggak sih penyedap rasa yang blok gitu, tahu nggak sih? Nah, kayak gini nggak sih bentuknya, cuma ini versi gedenya nih. Oke, kita buka ya. Segini, satu blok gini, kayaknya ini lebar lumayan nih, lumayan gede sih. Dan kayaknya ini nggak sekeras yang biskuit yang pertama deh.
karena ini lebih maur kalau dipegang ya. Nah, oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Agak kayak brem dikit, tapi nggak kayak banget. Gimana tuh, bingung nggak lo? Dia lebih gampang hancur, lebih ke rasa susunya, emang bener. Tapi kalau kalian makan ini lebih manis juga daripada yang biskuit yang sebelumnya ini. Cuman kalau kalian makan ini langsung aus, karena maur di mulut. Jadi kalau makan ini harus ada air putih. Tapi lagi-lagi makan satu ini aja karena ini padat banget, padat tapi nggak sepadat yang pertama. Tapi makan segini karena ini tebal, jadi ini tuh kenyang. Makan satu atau dua ini pasti kenyang, yakin. Karena semuanya kayak kalorinya emang tinggi-tinggi deh. Biar orang-orang tuh makan ini langsung kenyang, terus bisa beraktivitas lagi di hutan. Oke. Dah. Next, kita akan nyobain minuman-minumannya ya. Minuman-minumannya, aku mau nyoba dari yang paling tidak berwarna dulu, yang ini. Karena aku tidak tahu ini tuh apa sebenarnya ya. Nih, ini sirsak. Gak ada tulisannya. Gak ada. Nih ya. Gak ada. Ini baunya sih kayak leci. Baunya kayak leci. Nih ya. Ini, aku bakal coba minum yang ini dulu. Yuk, kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, sebelum aku minum, ini di instruction-nya dikasih tahu bahwa kalau misalkan mau diseduh harus pakai air hangat. Jadi pakai air hangat dulu, ntar kalau misalkan kalian pengen dicampur sama air yang biasa lagi boleh. Tapi larutnya di air hangat. Oh, bismillah ya. Aduh, manis banget. Manis banget. Ini beneran 200 cc nggak sih? Udah 200 cc belum? 200 cc ya? Udah ya? Ini manis banget sih. Tapi kalau misalkan kita lagi naik gunung atau lagi di hutan, itu kan emang butuh ini ya, butuh gula yang banyak ya, biar staminanya tuh bagus juga. Butuh kalori banyak juga. Jadi ini masuk akal sih kalau misalkan diminum pas lagi di hutan terus anget-anget, itu mungkin enak. Coba kalau misalkan dalam kondisi aku sekarang, ini manis banget. Ini kemanisan. Next, kita ke minuman selanjutnya. Ini adalah kopi. Aku buka ya biar kalian bisa lihat. Ini kopi. Ini kopi. Oke. Ini kayaknya kopi susu sih ya kalau dari warnanya ya, bukan kopi hitam biasa gitu. Mungkin kalau misalkan lagi di hutan terus ngantuk tapi masih harus jalan, ini adalah solusi yang baik. Oke, cobain ya. Oh, tapi ada ininya, ada kayak orange-nya gitu baunya. Iya, kenapa aftertaste-nya kayak ada orange-nya gitu ya? Tapi ini tipikal kopi susu yang nggak terlalu strong. Bener-bener cuman kopi susu yang bukan bikin asam lambung naik, ngerti kan? Yang kafeinnya tuh tinggi banget. Tapi ya oke lah, ini oke. Buat ngopi dalam keadaan emergency. Kalau lagi emergency masih sempet ngopi nggak ya? Kalian sempet kepikiran nggak sih? Emergency nih ngopi nggak tahu sih. Kalau gue sih anaknya kan panikan ya, jadi kayak gitu. Tapi pasti orang-orang ada sih yang. Nah, selanjutnya ini lagi-lagi tidak tahu apa, tapi baunya kayak melon campur pisang. Bingung nggak tuh, melon campur pisang. Ini juga yang paling thick ya cairannya, agak-agak kayak susu. Itu kayak agak kayak minuman kemasan juga, agak kayak sirup juga. Jadi kita cobain aja lah langsung ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Tapi ini milky. Ini agak kandungan susunya lumayan banyak. Lagi-lagi I'm not sure ini minuman rasa apa. Bener-bener antara melon sama pisang. Terus kayak ada sprinkle serat pisangnya, tahu kan? Kalau makan pisang kan suka ada serat-seratnya. Ada sprinkle-nya ini di bawah. Jadi dia bukan yang smooth banget. Tapi ini manis banget. Mungkin ya buat orang-orang yang nggak terlalu suka manis, ini harus ditambahin sih airnya. Tapi then again, kalau misalkan lagi survival mungkin butuh kadar gula yang lebih tinggi
Jadi mungkin ini bakal oke buat mereka. Well, sekarang kita review aja kali ya. Kalau misalkan aku disuruh milih dari mungkin ketiga makanan ini dulu yang head to head, kira-kira yang mana yang menurut aku yang paling enak? Menurut aku the best one goes to nasi teriyaki. Nah, ini rasanya paling oke di antara yang lain karena dia nasinya, semuanya nasinya sebenarnya terlihat seperti bubur, cuman yang ini tuh nggak sebanyak itu. Dan dagingnya asli, dagingnya beneran asli gitu. Yang paling aku kurang suka adalah sejujurnya nasi sate, nasi ikan saus tomat nih aku yang paling kurang suka sih, karena dia nasinya sendiri tadi keras, terus ikannya ikan imitasi gitu loh, tahu kan maksud aku? Kenapa ya, seperti nugget ikan, kayak kornet ikan, tapi rasanya juga nggak kayak ikan gitu. Jadi favorit aku di makanannya adalah nasi teriyaki. Next, kalau misalkan untuk di snacknya kita head to head dua ini. Kalau aku disuruh pilih yang mana antara dua ini, aku bakal pilih yang ini. Nih, yang bentuknya lebar, aku nggak tahu sih bedanya apa. Cuman yang ini sebenarnya enak, dia lebih manis, tapi ini bikin seret banget. Pas aku gigit, aku langsung pengen minum. Aku harus minum air putih karena dia mawur. Dan kebayang nggak sih kalau misalkan lagi di hutan gitu terus makan mawur-mawur, pasti agak ribet kan. Lebih baik yang solid sekalian, yang gampang kenyang sekalian. So kalau makanan ini menurut aku lebih enak daripada yang ini. Selanjutnya adalah minuman. Aduh, ini berat banget kalau minuman. Jujur semuanya buat aku kemanisan di antara 3 minuman ini ya. Ini semuanya kemanisan, tapi kalau misalkan disuruh pilih, oke deh yuk pilih satu yang paling oke gitu. Kayaknya kopinya deh. Iya, karena kopinya lumayan, terus aftertaste-nya ada kayak kopi jeruk gitu, paham kan? Kayak kopi campur jeruk di belakangnya. Nah, dua ini pas masuk mulut pertama kali manis banget. Manis, wow. Jadi aku kurang cocok. Lagi-lagi ya, tapi ini kan situasional. Aku sekarang bisa ngomong kayak gini karena aku makannya dalam kondisi yang tenang, di ruangan, nggak lagi yang in rush gitu. Cuma mungkin berbeda situasinya kalau misalkan aku makan ini di hutan atau di tempat-tempat perang atau di mana yang emang aksesnya tuh susah banget. Pasti aku bakal makan-makan aja dan enak-enak aja menurut aku. So, ya itu lagi tergantung lagi semuanya, tergantung situasinya. Oke, setelah aku bahas semua makanan, minuman dan juga snacknya, aku pengen sedikit unboxing ya. Meskipun aku nggak akan ngerakit ini sekarang, tapi aku pengen nunjukin sama kalian kompor ini tuh kayak gimana sih bentuknya. Aku buka dulu ya, pakai cutter. Oke, kita kasih lihat. Jadi ini pertama ada instructionnya ya. Instructionnya kayak gini. Dia ada 4 step yang harus dilakukan, guys. Yang pertama stepnya adalah dia harus menyusun terlebih dahulu si besi ini. Aku nggak tahu ini besi atau apa ya namanya ya. Iya, ini tuh bisa di-bend, bisa dibengkokin ke atas dan juga ke bawah, terus nanti dia bakal dirakit pakai ini. Nah, jujur aku belum tahu gimana caranya karena aku belum benar-benar baca. Nah, ini nanti kayak bakal digituin lah pokoknya, dirakit. Habis itu nanti ini nih kayak buat memantik apinya. Jadi ini kayak buat nyalain api yang ini. Dan untuk ngangetin ini kalau di instructionnya ini tablet BBP ini namanya ya. Tablet BBP-nya ini cuma dipakai satu aja. Jadi nggak dipakai 4-4-nya. Dan ini emang bisa buat, berarti kalau ada 4 ini bisa buat 4 kali ngangetin makanan ya. Nanti tinggal ditaro. Setelah ditaro, ini ada korek api juga di sini. Korek apinya yang manual ya. Nah nih, udah jarang banget nggak sih nemu korek api yang kayak gini nih. Nah, ini korek apinya. Nanti korek apinya itu tinggal dinyalahin ke tablet BBP-nya ini. Ini namanya tablet BBP ya, bahan bakar padat. Terus
kompornya nanti kalau misalnya udah jadi namanya adalah KLP atau kompor lapangan perorangan gitu guys. Nanti ini semua kalau misalkan apinya udah nyala tinggal ditaruh di atasnya kayak gini deh. Ya gini gitu nanti gini terus nanti kayak tinggal ditaruh, habis itu nanti dia tunggu sampai anget, habis itu nanti tinggal diambil bisa dimakan. Nah itu dia review dari aku tentang ransum Polri. Sebenarnya ada juga ransum TNI ya. Sebenarnya yang aku tahu sih TNI sama Polri itu ransumnya nggak terlalu beda. Mungkin cuman dari kalorinya aja, terus menu makanannya juga agak beda. Tapi dua-duanya setahu aku ada snacknya juga, ada minumannya juga, ada kompornya juga. Dan tujuannya juga sama-sama buat survival gitu. Oh iya, tadi ini juga ada tisu dan ada tusuk gigi. Tusuk giginya di sini dapat 3 ya. Tuh, 3 tusuk gigi di sini. Semuanya bisa dipakai. Ya ini lumayan bersih sih sebenarnya. Dan kayaknya sih ini tuh kalau misalkan di hutan gitu ya, ini kayaknya cukup untuk sekitar 1 sampai 2 hari lah perbekalannya. Karena tadi kan aku bilang ya, dia itu kalorinya gede-gede, hampir 1000 kalori. Jadi makan satu aja tuh kenyang banget. Dan emang kalau misalkan kita makan semuanya ini, mungkin yang biasa kita bisa makan 2 porsi, ini 1 porsinya cukup karena tadi kalorinya gede banget, jadi ini makannya pada banget gitu. So itu dia yang bisa aku review di Try It kali ini tentang ransum Polri. Gimana menurut kalian? Apakah kalian akan mencoba juga? Nah ini tapi gimana pun juga kita jadi salut banget ya sama bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi yang ada, karena makanannya tuh sangat aku bisa bilang unik. Terus pastinya ini juga momen-momennya kan momen-momen darurat, makan ini pastinya butuh cepat, butuh kalorinya oke, dan semuanya udah dipikirin dari kompornya, snacknya dan lain sebagainya. Keren banget sih pasti. So itu aja temen milenial semuanya guys, aku sekarang pamit undur diri dulu, mau istirahat dulu sebentar. Tapi nanti di episode selanjutnya di Try It pastinya kita akan bahas makanan yang seru-seru lagi dan pastinya enak-enak lagi. Kira-kira next kita bakal bahas apa ya? Boleh langsung komen di bawah. Dan kita sekarang waktunya pamit buat undur diri. Ketemu lagi ya di Try It episode selanjutnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye!